Oke, sudah jam 2 tepat. Kak Cere boleh bantu di off lagunya? Oke, terima kasih. Oke, halo semuanya. Selamat siang. Boleh sambil dijawab gitu ya dari rumah masing-masing karena kalau buka kamera mungkin akan menjadi chaos gitu ya. Membuka kamera, membuka mic gitu ya akan menjadi chaos gitu. Boleh dong reactionnya dulu seperti biasa aku minta hatinya dong, minta hatinya, minta hatinya. Mana nih hatinya, hatinya, hatinya. Ya, oke. Coba ya aku mau cek ombak dulu nih. Apakah akan sadar nih ya. Oke, coba ya aku manggil ah Marcel dari Kapal 6. Halo, selamat siang Marcel. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Marcel, passwordnya apa nih passwordnya? Bentar Kak. Passwordnya apa? Passwordnya? Ya, ini dari kemarin nih passwordnya pakai ini nih sebenarnya gitu. Ini mau ngecek aja nih passwordnya. Ya, kayak kuis-kuis ala-ala di TV ya. Iya, passwordnya apa Marcel? Passwordnya apa? Halo? Kak izin Kak, nggak bisa on mic dulu Kak. Oh, oke, baik. Aku akan ke Nabila nih. Nabila dari Kapal 6 juga. Nabila, passwordnya apa? Bingung, Kak. Oke, teman-teman coba dilihat di link Zoom-nya itu ada password ya gitu ya. Yang Oh, tahu semangat, jawabannya Kak. Oke, semangat. Oke nih ya, udah tahu ya jadinya passwordnya apa ya. Kirain Coba kayak password tagline gitu, Kak. Bingung. ini di password Zoom sebenarnya gitu ya. Oke, aku coba ke Aldi dari Kapal 11 ya Aldi ya. Halo Aldi. Oke, sepertinya belum tersambung ya. Kita coba ke Indi dari Kapal 12. Indi, halo Indi. Halo, Kak. Halo Indi, passwordnya. Semangat. Iya, semangatnya pakai intonasi yang semangat juga dong. Kita ulang ya. Indi, passwordnya. Semangat. Semangat gitu. Semangatnya imut bingit ya. Oke, boleh lagi nih. Siapa lagi ya? Kita coba ke dari Kapal 23 ya. Kapal 23. Kevin. Halo Halo Kak, Kevin. Halo, oke. Kevin, passwordnya apa? semangat Kak, Iya, semangat. Iya, kok lemes gitu sih? Passwordnya? semangat. Semangat. Ini udah pada makan siang apa belum nih ya? Kok semangatnya jadi semangat-semangat lemes-lemes gitu ya. Oke, satu lagi dari kapal 25 coba ya. eh Hudi. Halo Hudi. Halo, halo Kak. Oke, passwordnya? Semangat. Begitu, gitu loh, begitu semangat gitu ya. Nah, biar kita terus bersemangat hari ini karena ingat kemarin teman-teman di tanggal 27 juga udah bilang ya biar kita semangat bareng-bareng nih sampai akhir kalau ada yang lemah, lesu, letih gitu di tengah-tengah saling semangatin lagi seperti itu. Oke, teman-teman, sekali lagi aku ingatkan bagi yang belum rename, tolong di rename karena nanti kita juga akan ada uh, Oh, room gitu. Jadi uh, untuk memudahkan pembagiannya seperti itu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai, seperti biasa kita akan mengawali kegiatan hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, teman-teman dipersilahkan untuk mengambil posisi yang baik untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, dipersilahkan untuk tegak dengan sikap yang baik. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.
Baik, terima kasih teman-teman untuk menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama dan sekarang kita silakan mengambil sikap yang baik, yang nyaman sebenarnya ya, sikap yang nyaman untuk kita beraktivitas hari ini sambil siap tapi kita duduknya juga nyaman. Oke, nah teman-teman, kalau tanggal 27 kemarin Hari Sungai Nasional, hari ini ada hari apa ya? Ada hari apa? Coba dicari, coba. Hari ini ada hari apa? Coba, ayo. Coba dicari. Ayo, ayo, ada apa ya hari ini ya? Syududu. Iya, sudah banyak yang menjawab. Hari Persahabatan Nasional, Hari Best Friend, Hari Jumat, oke baik. Peringatan apa gitu ya maksudnya ya? Friendship Day, oke. Terus apalagi nih tadi ada yang sebut mangrove juga ya, Hari Kebaikan, kebalikan. Oke, apalagi nih? Wah, International Friendship Day. Oke, coba kita lihat bener nggak ya International Friendship Day gitu ya. Coba kita lihat dulu nih. Dan ternyata iya, betul. International Friendship Day. Betul banget ya teman-teman yang udah menjawab Hari Persahabatan Internasional atau International Friendship Day gitu ya. Sama aja intinya hari ini tuh hari pertemanan. Boleh banget nih saling mengucapkan gitu ya kepada teman-temannya sekalian, kepada para saling antar para kelasi gitu ya, saling mengucapkan gitu ya. Selamat Hari Persahabatan. Iya, ada yang bilang mohon maaf lahir batin. Oke, baik gitu ya. Baik. Love you bestie. Oke, baik, baik, baik. Nah, untuk itu kita mau lihat dulu nih ya. Nah, ada nggak sih ya pengalaman paling absurd nih, paling lucu, paling kocak, pokoknya yang kayak ya Tuhan ada aja nih punya temen begini gitu ya misalkan. Yang dilakukan bersama teman-teman kalian. Silahkan teman-teman buka nih ya ke menti.com. Itu kodenya juga sudah ada di kolom chat. Silakan banget untuk dibuka. Silakan banget untuk dibuka. Monggo, monggo. Pikirkan ya cerita atau kejadian paling absurd, kocak, lucu, kayak ya Tuhan temanku, astaga gitu ya. Oke, coba nih ditunggu, silakan diisi gitu ya. Di Mentimeternya nih, silakan dibuka. Mungkin masih berpikir-pikir gitu ya. Kalau aku ada cerita nih sama teman-temanku, biasanya kalau kita habis pulang nongkrong gitu ya, waktu itu sebelum pandemi ya. Kan iring-iringan tuh naik motor bareng-bareng pulang malam ya biar aman gitu sampai rumah. Tapi kalau kita lagi jalan-jalan malam gitu, kalau di sebelah kita ada yang naik motor terus kayak orang pacaran gitu kan kelihatan ya, misalkan pelukan gitu di motor. Tuh kita bareng-bareng kayak aku sama temanku tuh kayak 3 sampai 5 motor itu ngomong cie gitu ke orang asing yang kita nggak tahu siapa kita temuin di jalan. Kasian banget yang diciein sampai malu. Itu salah satu cerita aku nih. Oke, nge-gym di tengah hujan badai. Oke, ditikung dan menikung. Oke, baik, itu lucu ya. Oke. Terus habis itu skip les sebelum UN sampai ke warnet. Terus ketahuan sama guru langsung lari. Oke, jatuh ke got bareng. Hujan-hujanan di tol di tengah jalan tol gitu. Buset dah ya. Oke. Pernah lagi jalan malam gitu mau pulang terus dikejar orang gila. Oke. Pernah nyasar ke kuburan malam-malam dan baru ngeh pas udah di dalam. Boleh diturunin lagi Kak Jere? Oke, di dalam komplek kuburan banget. Oke. Oke, pernah pingsan waktu upacara terus masuk ke KS, setelah bangun ketemu temen jadi nangis, terus temennya ikutan nangis sampai susternya bingung. Oh, oke. Oke, ngumpul bareng di tengah lapangan. Baik, foto-foto saat mall udah hampir tutup. Kenalan sama stranger di mall. Temenku mau ikut UTUL ya, UTUL, UGM, mengisi formulir biodata TTL, Rumah Sakit Bayangkara, XX Februari 2001. Pengawasnya cuma bisa tersenyum. Oke, lagi di bimbel dan nunggu siap untuk ngajarin, tapi kami berdua hebohin satu kelas nyanyi semalam bobo di mana sambil gaya-gaya heboh. Satu ruko sampai heboh karena kami. Oke, baik. Ngebut di jalanan.
eh mabok bareng. Oke, boleh banget nih. Ada siapa ya? 1 sampai 2 orang. Ada nggak nih yang mau nge-share pengalamannya nih? Ceritanya bareng temen yang lucu gitu ya. Ada nggak nih yang mau? Oke, kalau nggak ada sampai hitungan ketiga aku akan ini ya, random ya. 1. Kalau ada yang mau langsung open mic ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Aku akan random nih ya. Memilih. Aku coba untuk pilih dari kapal 14, Grace Kurniawan. Halo Grace. Halo Kak, aku Iya. gak ngisi tapi masih Kenapa? berpikir. Oh, masih berpikir. Oke, udah kepikiran belum nih Grace? Belum, Oh, belum. Oke, udah Grace kelamaan boleh. online. Oh, udah kelamaan online ya soalnya ya. Ada nggak kejadian kocak waktu online gitu? Waktu online kelas doang sih, jadi nggak terlalu ada yang wah gitu. Oh, oke. Grace boleh bantu aku dong, Grace. Tunjuk 1 orang nih yang bisa menceritakan kejadian kocak lucunya sama teman-teman. Terserah Grace mau nunjuk siapa aja. Sebut nama Kak, atau Sebut boleh nama. ditunjuk dari cerita yang menti.com ini. Oh, boleh. Kalau kamu mau nunjuk dari cerita di Menti, boleh, silakan. Mau dengar cerita yang tadi Kak, yang ada yang ngompol bareng gitu ya. Penasaran. Oke. Apakah berkenan nih? Apakah berkenan yang tadi cerita ngompol di lapangan, ngompol bareng di tengah lapangan sekolah, yang merasa mungkin kalau berkenan open mic, aku coba hitung sampai 5 ya. Kalau berkenan share boleh banget. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin malu nih ya. Kalau di Menti kan nggak ada namanya nih ya. Mungkin malu kali ya menceritakan tentang ngumpul bareng gitu. Nggak apa-apa banget. Nih boleh banget nih yang nyasar ke tengah-tengah kuburan nih siapa ya? Halo, adakah yang mau cerita tentang ini nih tadi yang nyasar ke tengah kuburan? Kalau mau langsung open mic ya. Oke, nggak apa-apa, mungkin ini ada cerita-cerita yang rahasia gitu ya. Asik, ada yang gini nih, nggak perlu ngomong, tatapan aja udah paham ceritanya. Gila. Udah bestie bet nih kayaknya ya. Terus habis itu, oke, ada yang bareng teman ketinggalan kereta api di Binjai, berujung terlantar di pinggir jalan, berharap ada bus yang lewat. Untung akhirnya bisa sampai rumah masing-masing ya. Oke. Salah manggil. Ala-ala sapaan akrab. Kirain temen deket, rupanya stranger. Wadidaw, salah panggil. Salahnya sih apa pemalunya itu loh biasanya ya. Oke. Sering izin bareng ke toilet, padahal OTW ke kantin. Wadidaw. Aku juga pernah begitu ya. Oke, ke Fat Bubble udah kenyang, OTW pulang, udah buka pintu terus teriak, lupa bayar gitu. Wadidaw. Ini juga sering terjadi ya, sudah makan, sudah minum, dibawa pulang, lalu lupa bayar gitu ya. Mana itu ada tai kambing basah? Yang mana? Oh iya itu jatuh dari motor, mengenai kotoran, kambing masih basah, ya Tuhanku. Aduh, kalau diinget-inget nih lucu-lucu ya pengalamannya ya. Oke. Ada lagi. Boleh di-scroll ke bawah, Kak Jere. Kabur-kaburan di taman. Takut ada orang aneh. 1 mobil diisi 14 orang. Buset. Buset bingits nih ya. 1 mobil isinya. Waduh, 14 orang. Oke, kita lihat lagi. Oh, mohon maaf, tadi ada yang dikejar orang gila ya. Kalau aku dipeluk nih. Oke, kebayang. Terus sadarnya karena di orang-orang di sekitar sana pada ngelihat ke arah aku. Terus bilang, Mbak itu orang gila. Oke. Helm terbang. Wow.
Helm terbang. Mantap. Helm terbang. Gimana ya? Oke, semoga nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak kecelakaan atau gimana. H-1 sebelum SBMPTN keliling Bandung bukannya belajar. Oke, happy-happy ya biar nggak cemas waktu ujian. Tujuannya sebenarnya. Waktu hari H langsung tuh cemas ya. Oke, surprise ulang tahun guru dengan ngunci gurunya di dalam kelas sendiri. Wow, berani ya. Naik Agya bertujuh. Mantap. Ini sering ya mepet-mepet ya sebelum pandemi bisa mepet-mepetan gitu ya di mobil. Oke, baru 73 nih, baru 73. Ayo ditungguin lagi seenggaknya sampai 80-an lah ya. Yuk, aduh baru 74 nih. Ayo yang lainnya dong, diisi. Ditunggu lagi nih ceritanya. Masuk rumah hantu terus keluar lewat pintu masuk. Padahal baru ruangan pertama. Saking takutnya ya berarti ya. Oke. Ini kalau ada yang mau langsung cerita boleh banget loh ya, langsung open mic aja ya. Wah, ada apa lagi tuh yang baru muncul? Kayaknya agak di atas tuh, Kak Jere. Aku punya teman yang sifat preference dan lain sebagainya berbanding terbalik. Contohnya dia suka cola, aku suka Sprite. Tapi kami klop banget dari SMA. Mantap. Jadi kalau beli apa-apa bervariasi gitu ya. Oke. Hah? Begadang saking takutnya abis denger cerita satpam terbang. Wow. Agak bingung ya Bun bayanginnya ya Bun. Apa namanya? Satpam terbang bagaimana? Oke, ada baru tuh yang muncul tuh. Kak Jar yang di tengah warna merah. Oke, karaokean bareng nggak cukup 1 jam. Padahal nyanyinya nggak benar. Cuman teriak-teriak doang ngelepasin stres sih. Nah ini banyak kali ya yang karaokean nyanyinya nggak bener. Bodo amat, fales gitu ya. Atau liriknya nggak sesuai. Yang penting ngelepasin emosi gitu ya. Wah, kangen banget nih ya bisa karaokean lagi. Semoga pandemi cepat berakhir. Oke, ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Temen aku sesak nafas kayak orang kesurupan. Dosennya nyuruh satu kelas baca ayat kursi. Taunya pas dibawa ke klinik dianya asam lambung. Oke, baik. Oke, ada lagi tuh yang dibawa Kak Jere. Oke, naik Agia bersembilan. Tadi ada bertujuh, bersembilan, ber-14. Suka ya, dempet-dempet ya. Terus karena dehidrasi berdua dikirain megang bubble tea. Padahal megang botol minyak kayu putih terus diminum. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Oke, dibela-belain nangis di BK karena dipukul pacarnya di kelas. Taunya pulang sekolah ada baikan. Senangnya sudah baikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Boleh di next, Kak Jer? Nah, nih yang belum jawab, ayo mari dijawab nih. Baru 30 orang nih yang masuk di sini ya. Yuk kita masuk lagi ke linknya, silakan diisi. Durasi temenan paling lama. Ini ada 1 sampai 12 tahun ya, 1 sampai 12 tahun. Yuk coba diisi dulu slide yang kedua, linknya dan kodenya masih sama. Mari kita lihat. Siapa yang paling banyak nih ya, berapa tahun ya kira-kira ya. Ada nggak nih ya yang temenan dari orok betul, dari lahir, dari bayi udah best friend. Kan ada ya mungkin ya dari bayi udah best friend gitu ya. Oke. Ada nggak nih? Ya, posisi wah di atas 12 tahun masih memimpin ya. Banyak nih yang di atas 12 tahun. Oke, ditunggu. Masih 79, udah 80. Oke. Bu Anita bahkan ada bestie sejak 1 SMP sampai sekarang. Bu tuh kalau dihitung tuh berapa tahun ya Bu ya? Kira-kira. Tahun umurnya dong. Berapa Kan ya? mungkin 13 kan males ke ngitung gitu. 13 ke 37 berapa tuh? 24 ya. Mantap. Sampai sekarang masih terjalin baik gitu ya Bu ya hubungannya ya? Ya, betul. Oke, baik. Nih yang menjawab di atas 12 tahun, menjawab di atas 12 tahun, boleh dong chat di kolom Zoom. Boleh chat di Zoom yang di atas 12 tahun. Siapa aja? Yang di atas 12 tahun. Mau tahu. Boleh dong.
Oke, 115. Yuk, kita tungguin lagi. Ya, minimal sampai 120 lah ya. Yuhu. Masih, ini ya, seimbang ya seri ya, di 7 sampai 9 tahun dan di atas 12 tahun. Oke. Ayo lagi, aku tunggu sampai 120. Aku tunggu sampai 120. 2 orang lagi, aku tunggu. Siapapun. Yuhu. Oke. Nah, oke, siapa yang memimpin? Iya, di atas 12 tahun ternyata banyak ya yang temenannya udah lama. Oke, nah terima kasih teman-teman untuk cerita-ceritanya. Terus ini tentang durasi pertemanan gitu ya. Ada juga yang 1 sampai 3 tahun, ada yang di atas 12 tahun, beraneka ragam. Gak apa-apa, kita emang macam-macam ya untuk durasi pertemanan. Nah, sekarang banget, aku mau kasih tebak-tebakan ya. Kalau kemarin tebak-tebakannya itu tebak-tebakan tentang sungai, nah sekarang tebak-tebakan tentang duo bestie gitu ya, duo bestie. Oke. Udah siap? Nanti jawabnya di kolom chat ya. Oke. Sip. Yang pertama. Siapakah duo bestie ini? Mereka berdua sama-sama supermodel. Tinggal di Amerika. Sering runway atau proyekan bareng. Keluarganya dua-duanya terkenal. Definisi sister from another mother. Wow. Oh, aku dan aku. Ada yang jawab aku dan aku ya. Oke, baik. Sepertinya benar sekali ya. Sebagian besar sudah tahu. Yuhu, Kendall Jenner and Gigi Hadid. Oke. Cakep ya. Terus dua-duanya model. Oke, kita next. Siapakah duo bestie ini? Narik nafas aja. Mereka udah lucu, Bo. Partner yang melengkapi satu sama lain. Gak mungkin gak tahu karena sering banget nih ya muncul di TV sejak kita kecil sampai sekarang ya. Duo sahabat ini sering banget pakai kacamata ya kelihatannya gitu. Mereka sama-sama bisa nyanyi dan punya lagu. Kira-kira siapa ya duo bestie ini? Oke. Dari sebagian besar jawaban pada kolom chat menjawab Sule dan Andre. Aduh, ternyata betul Sule dan Andre. Yuhu. Ada yang jawab Upin Ipin, baik. Upin Ipin pakai kacamata ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya, Bun. Siapakah trio bestie ini? Kalau tadi duo ini trio ya. Film mereka legend banget. Filmnya sekarang diadaptasi lagi. Trio yang sangat amat legend di dunia komedi Indonesia. Salah satu anggotanya dosen nih di UI. Salah satu anggotanya juga juri di stand up komedi. Iya, siapakah mereka? Apakah kalian masih mengetahuinya gitu ya? Oke. Iya, fix banget ini udah ketahuan ya. Warkop Gang, Dono Kasino Indro. Aku pengen tahu deh di zaman kalian masih nonton film yang aslinya nggak sih yang belum diadaptasi lagi gitu? Masih nggak sih yang kayak iya nggak sih di mana ya, di Indosiar apa di mana gitu? Lupa aku. Cuman yang kayak seri-series gitu, kocak banget ya. Berarti kalian masih nonton ya? Oh, TPI. Iya. Oh, masih nonton. Oke, I see. OMG, nanti jadi pengen nonton deh habis acara ini aku rasainnya. Oke, kita lanjut. Sampai sini tuh pada bener ya tebakannya. Oke, kita next. Nah, siapakah duo bestie ini? Bocah petualang. Kartun yang menemani masa kecil kita semua. Kita biasa suka kesel sama Rubah yang bawa-bawa masalah di tiap episode. Tapi kira-kira ini siapa ya? Oke, aku kasih lagi clue. Ternyata yang bisa jadi sahabat itu nggak cuman teman beda darah gitu ya, maksudnya beda keluarga. Tapi saudara itu juga bisa jadi teman baik kita. Berarti kira-kira ini siapa ya?
Yuhu, saudara yang bisa jadi bestie. Siapa ya, siapa ya, siapa ya? Thomas and his friend, oke. Dora and Diego, Bolang dan Unyil, oke. Dora, Strip Emon, oke, baik, baik. Unyil dan Pak Oga, oke. Oke, kita lihat ya, siapa ini? Tara, Dora dan Diego ini adalah contoh saudara yang bisa jadi bestie gitu ya. Tadi juga ya Dora sama Boots kayak gitu. Terus tadi ya Pak Ogah sama Unyil tuh juga keren banget dah, keren banget gitu ya. Oke, kalau begitu kita lanjut nih. Kirain Dora Boots bersaudara. Oke, saudara jauh. Baik. Oke, kita next. Nah, siapa ini? Duo bapak-bapak. Dari dulu udah sahabatan. Awalnya temen satu band guys. Komedian nih dua-duanya. Salah satunya mohon maaf banget nih. Pernah ngantuk banget sampai jatuh pas live. Gila, siapa nih? Siapa nih? Siapa ini? Tolong ya, tolong. Siapa ini ya? Bapak-bapak nih, sahabatan. Awalnya satu band ya. Komedian. Salah satunya pernah ngantuk nih. Pada tahu nggak sih? Pada tahu nggak sih yang dia jatuh itu? Pada nonton nggak sih? Pada nonton nggak sih? Oke, pada tahu ya, pada tahu. Berarti ini Vincent sama Desta ya. Oke, kasihan banget ya Desta waktu itu apa namanya jatuh, tapi justru sangat menghibur ya, sangat amat menghibur sekali. Oke, lanjut nggak nih? Udah puas belum nih tebak-tebakannya sampai sini? Lanjut nggak? Gimana? Lanjut nggak guys? Lanjut nggak guys? Nih, lanjut nggak? Kira-kira lanjut, lanjut. Mana nih? Ah, kurang banyak, kurang banyak, kurang banyak, kurang banyak. Kurang banyak, kurang banyak. Aku belum mau lanjut. Nagih, oh nagih gamesnya. Lanjut, lanjut. Oke, oke, oke. Lanjut, ah siap. Nah, udah aku nggak mau bacain petunjuknya. Udah, langsung dijawab. Mohon maaf, langsung aja dijawab. Langsung aja dijawab. Langsung aja, langsung aja. Nih obvious banget ya. Langsung aja dijawab. Oke. Mister ada yang jawab Mr. Krabs sama Squidward. Oke. Betul banget, SpongeBob dan Patrick. Kalian masih nonton gak sih sampai hari ini SpongeBob tuh walaupun konyol tapi kocak ya? Masih pada nonton gak sih? Terus sekarang tuh jam berapa sih? Maksudnya kalau di TV atau nonton dari ini? Dari apa? YouTube ya? Pada nonton dari YouTube. Sabtu Minggu. Kebanyakan sekarang nontonnya di YouTube kan ya? Nickelodeon. Di Global TV. Oke. Siang kadang ada jam 2-an. Kalau dulu tuh pagi siang gitu ya. Oke, sip, sip, sip. Kalau gitu lanjut dulu nih. Nah, iya. Tolong banget nih, tolong banget. Duo bestie ini siapa ya? Penuh semangat, punya podcast bareng gitu ya. Nanti silakan cek aja nih, cek aja di Spotify ya. Langganan bawain pembekalan atau seminar gitu ya. Tolong banget mikir tuh nggak usah jauh-jauh banget guys. Karena kalian tuh kenal sama duo bestie ini gitu ya. Temenan dan kerja bareng sejak kuliah sampai sekarang. Oke baik, saya kirain Danang Darto. Oke baik. Oke, siapa ini? Siapa ini? Siapakah ini? Oke, aku tunggu dulu. Aku tunggu jawabannya. Aku tunggu dulu jawabannya. Siapakah? Siapakah? Siapakah ini? Oke, kita lihat ya bersama-sama apakah benar. Berdasarkan jawaban yang sebagian besar nih sudah dilontarkan di dalam chat Zoom. 1, 2, 3. Loh, nggak muncul. Tada! Yeay! Benar! KSB sama Kak Jess. Yuhu! Mantap. Au, au, au. Ya, tenang aja. Kami sudah minta izin ya sama Kak Jess sama KSB. Jadi nggak apa-apa ada fotonya di sini.
Sahabat sejati. Imut ya, gengs. Aduh, imut banget, imut banget, imut banget. Oke, next. Nah, siapakah duo bestie berikut ini? Suaranya sama-sama suara emas. Terkenal banget karena lagu-lagunya yang relatable banget. Apalagi kalau habis patah hati. Ambiar guys. Sama-sama pernah menang Grammy Award. Awal saling kenal dari pacaran sama Jonas Brother ya. Terus habis itu, sahabatannya awet sampai sekarang. Iya, siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Udah ada yang benar tadi nyebutinnya, sudah ada yang benar, sudah ada. Oke, Miley dan aku. Oke, baik. Baik, tidak apa-apa. Oke, siapa ya? Siapa ya? Nih jawabannya agak beragam nih ya, agak beragam gitu. Nah, kenapa kami ngeset ini sebagai duo bestie? Karena ada yang buat timeline tentang friendship mereka loh gitu. Ya, kira-kira siapa ya? Siapa ya? Oke, ada yang bilang aku sama Selena gak sih? Oh my God. Oh, pada rebutan nih ya, ciwiks-ciwiks gitu ya. Oke. Nah, kita lihat bersama-sama ya sebenarnya ini siapa. Jangan-jangan aku lagi. Oke. Tara! Selena Gomez dan Taylor Swift. Yeay. Duh, mohon maaf nih ya, bukan sama kamu nih kebetulan. Nanti boleh diganti deh fotonya ya, diedit sama kamu gitu ya. OMG fotoku. Oke, baik. Oke, baik, baik, baik. Aku senang banget nih pada pede-pede banget. Dah sumpah ya. Oke. Kita next dulu ya. Nah, siapakah duo bestie ini? Apakah kalian tahu gitu ya? Ini tuh Ride gitu ya, versi ekstrim, melakukan hal gila bareng-bareng dan tidak terpisahkan. Ada kata kuncinya, see you again. Best friend is family. Filmnya selalu seru dan udah lebih dari 5 series. Siapakah? Oke, masih beragam jawabannya. Masih beragam jawabannya. Nama asli ya, nama asli ya. Nama asli, nama asli, nama asli, nama asli. Nama asli. Bukan nama di filmnya ya. Nama asli, nama asli. Nama asli, tolong, tolong, tolong nama asli. Masih beraneka ragam nih ya. Masih beraneka ragam. Vin Diesel, Mat Solar. Mohon maaf banget nih. Mohon maaf banget. Beda server, mohon maaf. Oke. Siapa? Siapa? Siapa ini? Siapa? 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 Nama asli, nama Oke. Apakah benar Paul Walker dan Vin Diesel atau Vin Diesel dan Mat Solar? Kita lihat ya. Tada! Vin Diesel dan almarhum Paul Walker. Kalian nonton nggak yang terakhir gitu? Atau ada nggak nih yang nonton full dari awal sampai terakhir? Ada nggak yang nonton nih yang memang fansnya Fast and Furious? Ada nggak? Oh, ada nih, ada. Oh, tapi nggak semua. Tapi at least nonton lah ya, satu gitu yang masih ada Paul Walker-nya gitu. Udah almarhum ya waktu itu, beliau meninggal karena kecelakaan gitu. Oke, yang belum pernah sama sekali nggak apa-apa bingits, oke? Nah, kita lanjut ya, Oke, ini lumayan ya. Yang bisa nebak keren sih. Oke. Nomor punggungnya 7 dan 11. Ini aku sengaja nggak sebut olahraganya ya. Sekarang, kecuali benar-benar nggak ada yang bisa nebak. Sekarang ada di dalam satu tim yang sama. Olahraga dan latihan setiap hari tentunya sebuah keharusan. Iya. Oke, kalau ya udah kebuka lagi, kepencet. Iya ini Kevin Durant sama Kyrie Irving gitu ya. Ya, oke kepencet. Mohon maaf banget nih ya, jarinya agak berisik gitu. Kepencet. Iya, jadi ini tuh tim basket ya, bukan tim sepak bola gitu. Karena kan kebiasaannya tim sepak bola. Ada yang kenal nggak nih? Ada yang kenal nggak Kevin sama Kyrie? Ada yang kenal nggak? Siapa tahu di sini ada anak basket gitu ya, ada anak basket.
Oh, Adinda. Adinda kenal Dinda? Kenalan di mana kalau boleh tahu? Siapanya Dinda, omnya? Atau gimana? Kenalan di pasar Rebo kemarin. Oh, pacarnya. Oh, iya baik. Baik, semoga langgeng ya, Din gitu. Oke, teman-teman. Nah, aku mau nantang teman-teman nih ya. Silahkan teman-teman buat soal. Silahkan teman-teman buat soal nih kayak gini nih, duo bestie atau trio, dan silahkan private chat ke aku. Ya, nanti aku akan kasih tebak-tebakan itu ke sini. Aku akan kasih karakteristiknya. Jadi, teman-teman silahkan chat aku karakteristik duo sahabat ini apa, terus jawabannya apa, lalu aku akan menyampaikan itu ke Zoom ini. Oke, aku tunggu berapa ya? 3 menit deh, 3 menit, 3 menit. Aku tunggu ya, aku tunggu ya. Aku tunggu 3 menit, 3 menit. Aku tunggu nih pada silahkan, silahkan. Mau kartun, mau orang apa namanya orang beneran gitu, nggak apa-apa. Pokoknya yang terkenal duo bestie atau trio bestie gitu. Aku tungguin ya sampai berapa ya? 14.40 deh. Aku tungguin, aku tungguin. Oke ya, nggak apa-apa. Aku tunggu. Oke, sudah masuk nih satu. Yang lain aku tunggu ya. Aku tetap tunggu sampai 14.40. Sip. Dengarkan baik-baik. Yang satu gendut, yang satu kurus. Suka ngebully. Tapi juga bestinya si korban bully. Yang satu kaya, yang satu jago nyanyi. Ketawa aku baca jawabannya. Siapakah? Yang satu kaya, yang satu jago nyanyi. Yang satu badannya besar, yang satu badannya kurus. Oke. Betul, Suneo sama Giant. Kok pada bisa jawab sih? Padahal clue-nya gitu doang nggak? Oke. Oke, dia nanya, emang Sunio jago nyanyi ya? Oke, kita coba tanya kepada pembuat soal ya. Kepada pembuat soal, apakah bersedia untuk open mic? Silakan pembuat soal Giant and Sunio. Boleh open mic? Halo ya Kak, Iya, emang siapa yang bisa nyanyi? yang bisa nyanyi kebetulan Giant gitu Kak. Oh, Giant bisa nyanyi ya? Aku baru tahu deh. Lebih ke sarkas Oke. sih sebenarnya Kak. Kenapa? Lebih ke sarkas. Oh, paham, Bun. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sip. Kita lanjut ya. Bentar-bentar aku keder nih baca chatnya. Agak banyak ya, Bun. Oke. Next. Bestie banget di Pixar. Filmnya udah sampai seri yang keempat nih, guys. Awalnya musuhan. Sekarang malah sering mimpin bareng-bareng. Dulu pernah saling nyari satu sama lain pas hilang. Aku ulang ya. Bestie banget di Pixar. Filmnya udah sampai seri yang keempat. Awalnya musuhan, sekarang malah sering mimpin bareng-bareng. Dulu pernah saling nyari satu sama lain pas hilang. Siapakah? Siapakah ini? Ini dari siapa nih? Dari Couple 19 Aulia. Halo Kak, Halo, ini kamu ngechat jawabannya apa enggak ya? Aulia, jawabannya apa Aulia? beberapa teman banyak yang benar sih jawabannya emang. Halo. Halo Kak, Ya, jawabannya adalah iya jawabannya teman-teman ada yang benar. Jawabannya Bas sama Woody. oke, Bas sama Woody. Sip, sip, sip. Thank you. Oke, kita next nih ya. Ini banyak nih yang DM gitu ya. Oke, oke, oke. Kita next. Ini aku ambil random ya. Aku ambil random. Selanjutnya, dengarkan baik-baik. Bentar mana ya tadi ya? Sabar guys.
Yang satu pakai kacamata. Yang satu pinter banget. Yang satu rambutnya merah. Bentar. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Yang satu pakai kacamata. Yang satu pinter banget. Yang satu rambutnya merah. Siapa ya ini ya? Oke. Ini dari Vira ya. Ini dari Vira ya. Vira gimana? Teman-teman yang di chat ada yang bener nggak nih? Bener, Kak. Oke, jadi siapa jawabannya? Harry, Hermione, sama Ron. Oh, oke. Sip, sip. Oke, kita dua lagi deh ya, dua lagi. Oke. Tantar. Ini bacanya bener apa enggak ya? Yang satu Rasengan, yang satu Chidori. Oke. Siapa ini? Ini dari Ogi Rizky Pratama dari Kapal 9. Iya, Kak. Oke, gimana jawaban teman-teman? Ada yang bener nggak? Bener, Kak. Bener, Kak. Oke, jadi jawabannya adalah Naruto Sasuke, Kak. oke. Waduh, waduh. Aduh, aku asing tuh sama istilah gituan karena jarang baca ininya ya, ceritanya. Oke, thank you. Oke, apakah ada lagi? Apakah ada lagi nih? Oke, ada lagi. Satu rambut duren dan semangatnya membara. Satunya jadi orang jahat, tapi kembali baik lagi. Satu lagi cantik, tapi gualak. Siapakah? 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 Oke, silakan Yunis. Yunis atau Yunice nih manggilnya. Sebenarnya sama yang kayak tadi sih jawabannya, cuman tambah Sakura aja karena memang Iya. buktinya kan. Oke, tanpa Sakura aja, tambahannya si Sakuranya ya, gitu ya. Oke, Iya. baik. Berdasarkan Oke, ini ada nih. Ini lumayan nih. Yang satu orang, yang satu kapur. Oh. Oh. Siapakah ini? Yang satu orang, yang satu kapur. Raisya. Iya, Kak, bener. Iya. Jadi apa jawabannya? Rudi dan Snape. Bukan Rudi dan Kapur. Oke, aduh masih pada inget ya, masih pada inget ya. Oke. Satu lagi terakhir banget. Hah? Manusia dan hewan. Satu-satunya orang yang bisa bicara sama hewan di tempat itu. Si manusia pernah nangis waktu hewannya hilang. Si manusia asalnya dari India. Ada bisa nebak nggak ya? Manusia dan hewan, satu-satunya orang yang bisa bicara sama hewan di tempat itu. Si manusia pernah nangis waktu hewannya hilang. Si manusia asalnya dari India. Siapakah? Oke, Richan. Rizchan. Halo Kak, masuk nggak suaranya? Oke, masuk. Bener nggak jawaban teman-teman? Iya, ada yang bener. Raju dan Oke. Sepi. Oke, Raju dan Sepi. Yeay, duh kocok-kocok banget. Oke deh teman-teman. Thank you banget nih yang udah jawab, yang udah DM juga ya. Nah, ternyata banyak banget ya friendship, bestie, kayak gitu. Dan semoga nih di hari persahabatan internasional kita bisa semakin ikrip gitu ya sama sahabat-sahabat kita. Oke. Nah, di sini ada peta nih guys. Kita lanjut ya. Di sini ada peta nih guys. Aku peta ya, bukan itu ya. Di sini ada peta. Tapi kita mau lihat sebenarnya si petanya tuh apa sih gitu ya. Iya, kok kosong nih ya petanya ya. Aku coba panggil dulu kali ya. Halo, selamat siang Mas Indra. Siang, Tika. Oke, wah Mas, petanya kosong nih. Aku coba buka sekali lagi kali ya. Boleh, boleh. Oke. Nah, ternyata ada sesuatu nih. Langsung aja aku serahin nih ke Mas Indra. Oke, makasih Kak Tika. Selamat sore semuanya, teman-teman semuanya, para kelasi.
Nah, menarik banget ya. Tadi dengar cerita lucu-lucu juga ya, berteman ya. Saya sama Kak Tika ini juga berteman udah 50 tahun, Kak ya. Enggak, Deng. Berapa tahun kita ya? 10, nggak tahu ya. Pokoknya udah Mohon lama maaf. lah. Mohon maaf. Nah, 50 tahun. Nah, ini kita sekarang mau ngomongin lead others, teman-teman. Sama tadi seperti yang dibilang soal persahabatan, pertemanan, pasti dalam hubungan pertemanan itu masing-masing bisa berbuat baik, berbuat sesuatu, atau bahkan kadang-kadang kita dengar bahwa wah saya jadi berubah nih karena teman saya. Nah, sebetulnya itu juga semangat yang mau kita ajak ya kepada teman-teman semua untuk ngomongin lead others. Nah, tapi sebelum ke sana, nah saya pengen nanya dulu nih, apa yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua, itu udah dikirimkan tuh tadi sama para markonis di kapal masing-masing. Boleh angkat tangan yang udah baca, siapa? Silahkan. Raise hand yang udah baca apa yang dikirimkan. Wow. 1, 2, 3. Wih, mantap. Terus 4. Iya, mantap. Oke. Wih, angkanya menembus 30. Oke, terus menembus 40. Oke. Menembus, oke, 50 ya. Menembus 50. Mantap nih, berarti sebagian udah mau nyampe 60. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, baik teman-teman. Ini saya akan memberikan refresh ya, karena teman-teman sudah baca bahan ini. Kita coba bareng-bareng nanti kita melihat apa sih sebetulnya yang mau dilakukan dalam Lead Others 2020. Silakan lanjut Kak Tika atau Kak Jeremy ke slide berikutnya. Nanti ada 4 ya, kita akan ngomongin sedikit pengantar, lalu desainnya seperti apa, lalu mekanismenya gimana, dan apa itu proyek perubahan. Oke, berikutnya. Kita masuk ke pengantar. Silahkan dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, saya cuma mau mengingatkan ya, ujung dari pelayaran kita, boleh nggak saya mau nanya nih, ke Fitria nih, Fitria kapal 05. Iya. Nah, jadi yang kamu pahami apa sih Fitria dari yang ditulis di sini nih? Kalau dari yang ditulis itu to support the development of community of leaders, berarti tujuan dari nanti kita bikin project bareng-bareng bersama kapal ini adalah bagaimana nanti kita bisa memberikan impact positif kepada society. Jadi selain kita saling belajar bekerja sama dalam tim, sebenarnya tujuan utamanya adalah itu memberikan sesuatu ke masyarakat. News. Mantap. Jadi itu ya. Jadi jangan lupa sebagai bagian dari teladan, tujuannya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Fitria. Bukan cuma sesama kita saling kerja bareng, kenal bareng, tetapi yang penting ada dampak yang positif ya untuk masyarakat. Itu yang menjadi penting. Teman-teman diharapkan punya dampak. Kalau kemarin di lead self baru bicara diri, nah sekarang naik tangga berikutnya. Gimana nih sekarang ada dampak untuk masyarakat? Oke, kita lihat yang slide berikutnya. Nah, maka kemudian kalau mau mencapai dampak itu, teman-teman akan mengikuti 3 tahapan, gitu ya, mulai dari lead self, lead others, lalu nanti masuk ke professional preparation. Karena memang harapannya 3 bagian besar ini akan membentuk teman-teman tadi menjadi leader, menjadi agent of change, menjadi orang yang berkarakter, menjadi orang yang tangguh, macam-macam ya istilahnya, tetapi yang jelas punya dampak positif bagi masyarakat. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini yang sudah berkali-kali disebutkan ya, saya hanya mengingatkan lagi bahwa banyak orang bisa berkarakter, banyak orang bisa pinter, banyak orang bisa sukses, tapi jangan lupa, ada 4 hal yang mendasari kesuksesan, keberhasilan, kemajuan, apapun namanya. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke kapal berapa ya?
Kapal 8 deh. Ada Dira ya di situ ya? Dira masih bisa on mic nggak? Wah, lagi belum kayaknya. Kalau gitu saya pindah deh ke kapal 11. Ada Gaga ya, kapal 11? Iya. Iya, Kak. Iya, Kak. Malah terdengar suara saya. Terdengar, mantap. Nah, boleh tanya nggak, kira-kira kalau ngomongin integrity, grit, strive for excellence, sama caring nih, menurut kamu nggak gitu ya? Mana yang sekarang ini menjadi penting untuk diprioritaskan? Misalnya nih ya, disuruh prioritas nih dari 1, 2, 3, 4. Yang mana nih? Ya, kalau boleh diperjelas lagi. Ya. Suaranya putus-putus ya? Oke. Mungkin jaringannya sedang terganggu ya? Suara saya apakah terdengar, Katika? Terdengar jelas, Mas. Oke. Baik, kalau gitu saya pindah dulu kali ya, nggak ya? Mungkin koneksi di situ nggak terlalu terdengar. Oke, Arin angkat tangan masih. Raise hand. Arin? Oh. Kirain mau berkomentar. Oke, saya lanjut ya. Silakan ke slide berikutnya. Nah, ini juga menjadi bagian dari kompetensi target kalian sebagai teladan ya. Dan ini sudah berkali-kali, bahkan minggu lalu ketika tanggal 27 kita ketemu, hal-hal ini sudah muncul tuh. Bahkan dalam refleksi yang teman-teman sekalian buat. Ngomongin soal values, ngomongin soal kompetensi target. Dan itu menjadi sesuatu yang perlu terus-menerus diingat, karena itu yang menjadi fondasi, menjadi dasar ya, dalam menjalankan lead others. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Silahkan. Nah, yuk kita sekarang ngomongin soal desain program lead others, gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan berlayar ke 5 pulau dalam 18 bulan ini, gitu ya. Pertama, kita sedang di Pulau Berhala. Pulau Berhala ini ada di Serdang Berdagai, ya. Dan di sini kita melakukan orientasi 2 kali pertemuan ini untuk sebelum kita memulai pelayaran kita bareng-bareng. Nah, nanti ke pulau kedua yang akan kita singgahi dalam pelayaran ini adalah Kepulauan Mentawai. Di sana kita akan melakukan berbagai penguatan kapasitas. Lalu setelah itu kita akan bergeser lagi, berlayar lagi ke Pulau Nusa Manuk gitu. Nah, di sana kita akan mulai menjalankan tahapan-tahapan dari proyek perubahan. Kita bikin kajian dulu, kita melakukan penjajakan, lalu kemudian kita membuat proposal atau rencana perubahannya. Nah, tahap berikutnya itu adalah kita masuk ke Pulau Karimun Jawa gitu ya, di mana kemudian teman-teman sudah diharapkan melakukan atau menjalankan proyek perubahannya dan mengevaluasi. Lalu tujuan akhir kita adalah Pulau Nusa Barung, di mana kemudian seluruh proyek perubahan selesai dan kita bisa menyelesaikan juga tahapan dalam lead others. Oke, berikutnya. Nah, di sini teman-teman sedang menjalani proses orientasi selama bulan Juli, gitu ya. Teman-teman Kelasi sedang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Nah, ada pembentukan kapal, lalu pembentukan Google Classroom, lalu kita ada pertemuan-pertemuan untuk memberikan orientasi apa sih yang akan kita lakukan dalam program Lead Others. Ini adalah tahapan pertama. Oke, berikutnya. Nah, tahapan kedua, ya,
adalah tahapan penguatan kapasitas. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Tiwi, kapal 02. Ya, Pak. Oke, Tiwi, kira-kira kamu udah baca ini belum, Tiwi? Atau kalaupun kamu membaca ini, apa yang kamu tangkap ya, Tiwi, tentang tahap penguatan kapasitas? Kayak ngumpulin ide-ide dulu gitu Pak, ide-ide mau bikin apa, terus konsepnya gimana, rancangan awalnya gimana gitu Pak. Terus analisis plot atau monefnya gimana gitu. Oke. Wow, Tiwi ini udah progresif banget ya. Sabar dulu nih ya. Namanya tahap pertama, betul, ide dulu gitu ya. Semua diawali dengan ide. Ya, maka di sini kita akan coba pahami dulu ini kita mau kemana idenya. Karena setelah tahu idenya, ini kan ibaratnya kalau dari gambar ini kita tahu nih ujungnya kita mau kemana, ke pulau apa. Kalau di sini kan Kepulauan Mentawai ya. Jadi kita di tengah perjalanan sudah tahu ide-ide kita apa ya buat proyek perubahan. Nah, setelah mencoba membayangkan ide-ide itu, maka kita harus paham dulu konsep-konsepnya. Oh, nanti kalau saya mau bikin perubahan, mesti kayak begini. Mesti tahu dulu apa sih yang mau diubah, arahnya kemana sih perubahannya. Lalu ketika saya melakukan perubahan ini bersama-sama teman-teman kelas yang lain, bagaimana nih supaya kapalnya bisa juga terus-menerus bisa merancang dan melaksanakan perubahannya. Ya, itu yang akan banyak dilakukan di penguatan kapasitas. Ini dilakukan di 2 bulan ya, di Agustus dan di September 2021. Oke, tahap berikutnya, silakan. Nah, saya mau nanya sekarang kapal 3 nih. Yanto ada nggak? Oh, masih belum bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Saya mau tanya lagi ke kapal 05, Kezia. Oke. Halo, Pak. Adakah? Oke, Kezia, kalau yang kamu bayangkan nih, kita udah mau mulai proyek perubahan di bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Apa sih yang terbayang di tahapan ini? Mungkin eksekusinya kali ya Pak kalau ini. Misalnya dijelasin ada laporan kajian awal, penjajakan sama proposal perubahan, berarti mungkin udah masuk ke tahap. Dari tadi kan udah ide tuh, berarti sekarang mungkin ke implementasinya gitu. Eksekusi. Oke, ke implementasinya. Oke, makasih. Lalu saya mau nanya sekarang ke Chris, kapal 14. Oke. Halo. Halo Chris. Ya. Kalau yang kamu tangkap apa nih Chris dari bulan-bulan yang tertulis di sini dan di proyek perubahan ini? Aku juga tadi setuju sama Kezia. Menurut aku dari kajian awal kita perlu persiapkan preparing atau planning yang yang jelas. Jadi scope dari proyek itu nanti ketahuan gitu ya. Jadi nanti akhirnya pas eksekusi semuanya udah sesuai dengan scope dan nanti akhirnya outputnya itu juga bisa terkuantify lah istilahnya kayak gitu. Oke, makasih ya Chris. Itu kata kunci dari Chris penting banget tuh. Ya, kita persiapan. Persiapannya apa sih? Ya kita bikin kajian dulu dong. Kira-kira apakah proyek perubahannya ini memang sesuai? Lalu kalau perlu kita melakukan penjajakan gitu ya. Tanya ke penerima manfaat yang akan kita ajak bersama-sama menjalankan proyek perubahan ini. Betulkah ini yang mereka butuhkan? Nah, lalu kemudian tentu dalam tahap persiapan ini semua rencana harus dituangkan dulu dalam bentuk semacam proposal. Karena apa? Supaya memudahkan juga satu kapal yang lain atau orang-orang lain memahami, oh idenya apa gitu ya. Maka kemudian semuanya nanti dituangkan dalam bentuk laporan dan juga dalam bentuk proposal. Oke, terima kasih Chris untuk poin pentingnya dalam hal ini yaitu persiapan. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ya. Nah, di berikutnya ini sudah mulai ngomong nih di sini. Ada implementasi, ada evaluasi.
dari April sampai September 2022 dan Oktober sampai November 2022. Nah, kalau membaca saja ada implementasi, ada pemantauan, ada evaluasi. Nah, saya mau tanya nih sekarang nih ke kapal 25 nih. Ya. Oke, Nabila ada nggak? Oh, belum muncul. Kalau gitu pindah ke Elis, ada Elis? Oh, belum muncul juga. Boleh, saya pindah ke kapal 23. Vina, ada Vina? Halo Kak. Halo Vina. Kira-kira apa sih Vina yang kebayang kalau disebut implementasi, pemantauan, evaluasi? Aduh, apa nih Vina nih? Apa yang terbayang nih? Kalau menurut saya dari tiap-tiap kelompok tadi kan udah menyusun ide dan proposal, mungkin itu tahap di mana kita mempresentasikan hasil kita di depan para laksamana biar nantinya ini dapat masukan ataupun koreksi-koreksi gitu sih Kak. Oke, masukan koreksi karena ini ada presentasinya gitu ya. Oke, saya sekarang mau tanya ke kapal 22. Di situ ada Raka. Halo Raka. Halo Kak. Sorry. Halo Kak. Raka, apa Raka? Oke. Apa yang ditangkap nih Raka kalau udah ngomongin implementasi, pemantauan, evaluasi? Kenapa Kak? Apa yang ditangkap nih ketika di sini udah disebut ada implementasi, ada pemantauan, ada evaluasi? Apa yang ditangkap nih? Menurut saya Kak, itu kan karena implementasi ya. Tadi kan kita udah buat proposal, terus juga udah buat perencanaan. Nah, berarti implementasi di sini kita melaksanakan yang kita rencanakan tadi gitu Kak. Didampingi dengan evaluasi yang berkala dan pemantauan dari Markonis, dari kakak-kakak Laksana kayak gitu Kak. Menurut saya sih kayak gitu. Oke, baik ya. Makasih Raka, betul ya? Makasih Kak. Tadi yang disebut benar juga, nanti di tahap teman-teman bikin proposal tentu mesti dipresentasikan dan mendapat umpan balik. Lalu kemudian di tahapan ini betul ketika teman-teman sudah implementasi atau menjalankan program perubahannya, nah pada saat inilah kemudian teman-teman secara berkala memantau gitu ya, kira-kira apakah sudah berjalan, apakah sudah seperti yang diharapkan, kira-kira apa yang mesti diperbaiki, maka kita bicara pemantauan dan evaluasi. Dan tentunya harapannya proyek perubahan ini bisa dipublikasikan. Ya nggak tahu nanti kita pikirkan bentuknya. Sementara ini yang dibayangkan adalah pameran. Kenapa sih? Karena jangan lupa, kita mau menyampaikan hal-hal yang positif, perubahan-perubahan yang baik, supaya kita bisa membangun suasana bangsa kita jadi optimis ya. Ternyata banyak loh hal-hal kecil, sederhana, yang kemudian katakanlah kalau ini ada 25 kapal ya misalnya, ada 25 inisiatif-inisiatif yang ternyata bisa menunjukkan perubahan itu bisa dilakukan sesederhana mungkin. Ya. Ternyata kita belajar banyak soal merancang perubahan yang positif. Nah itu kan sesuatu yang sangat berharga yang bisa jadi menginspirasi orang lain. Makanya kenapa kemudian itu perlu dipamerkan, disampaikan, dipublikasikan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, tahapan terakhir tentu di sementara ini dibayangkan bahwa di bulan Desember itu adalah kemudian teman-teman selesai dengan seluruh rangkaian tahapan untuk proyek perubahan dan kita menutup program Lead Others ini. Oke, itu kurang lebih bayangannya ya. Dan pasti kalau baca dari beberapa refleksi, baca dari beberapa hal yang sudah teman-teman buat, mengelola sebuah proyek perubahan bukanlah hal yang asing. Terutama kalau kita bicara project management ya. PCM, Project Cycle Management, karena teman-teman banyak terlibat di PKM, di akademik, terlibat di organisasi kemahasiswaan, terlibat di TSA, sehingga sesuatu yang berbau-bau project ini bukan sesuatu yang asing kalau kami menangkapnya gitu. Nah, tapi mari kita lihat slide yang berikutnya. Ya.
Nah, nanti dalam program ini tentunya karena kita bicara bagaimana mengelola sebuah perubahan, ada mekanisme-mekanisme yang akan diatur. Yuk, kita lihat mekanisme apa aja yang akan diatur dalam program ini. Pertama, ada 3 jenis cara belajar, gitu ya. Nah, Ratna, Kapal 22, self-directed learning apaan sih Ratna yang kamu tangkap? Kalau menurut aku self-directed learning lebih ke apa ya, kayak lebih ke diri sendiri gitu sih. Lebih kayak mungkin ide-ide dari tiap individu gitu. Iya, jadi self-directed learning itu adalah belajar, tapi yang mengarahkan adalah kita, gitu, kita sendiri ya. Jadi kita yang kemudian mencari bahan, mencari ide, mencari tahu, karena namanya juga self-directed learning. Jadi bukan pada fasenya teman-teman belajar kemudian tergantung pada orang yang punya materi, orang yang punya pengetahuan, nggak selalu begitu. Karena sekarang pengetahuan, materi, informasi tersebar di mana-mana. Dalam bentuk apapun. Maka teman-teman perlu yang namanya self-directed learning. Mencari sendiri, belajar sendiri, berupaya sendiri. Lalu yang kedua, itu yang disebut sebagai collaborative learning. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Mutia, Kapal 19. Ya, Mutia, kira-kira kalau dengar kata kolaboratif, terus ada learning. Apa tuh Mutia yang kebayang yang namanya kolaboratif learning? Kayak apa tuh? Baik, jadi menurut saya collaborative learning itu karena tadi kita sudah mencari pembelajaran dari diri kita. Kita kolaborasikan teman-teman kita, mereka mendapat apa dan kita dapat apa, coba kita kolaborasikan dan nanti bisa menimbulkan ide-ide yang lebih kreatif lagi dari semuanya. Mantap, betul banget ya, betul banget. Jangan sampai kita self-directed learning lalu jadi egois gitu ya. Ah ini kan ide gue, ngapain dibagi-bagi gitu. Justru pada tahap ini kita akan bicara bukan hanya self-directed, tapi collaborative learning. Jadi apa yang sudah saya dapatkan sesama kelasi di kapal bisa saling berbagi, bisa saling sharing, bisa saling mendiskusikan. Saya dapat ide ini nih dari sini. Saya juga dapat ide tapi agak beda nih dari sini. Nah, disitulah teman-teman bareng-bareng dalam satu kapal melakukan proses pembelajaran yang kolaboratif, saling mengisi satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, yang ketiga ini namanya project based learning, gitu ya. Apalagi tuh project based learning tuh ya. Nah, saya mau nanya ke Ajeng, Kapal 18. Jeng? Ya, Kak. Apa tuh, Jeng? Project based learning. Menurut saya itu pembelajaran dengan media project gitu. Jadi nggak cuma dari buku aja, tapi dari project ini kita juga bisa jadikan sebagai media belajar. Betul banget. Jadi kalau namanya project based learning, gitu ya, kita belajar tapi melalui project. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itulah jadi bahan belajar kita, gitu ya. Jadi learning by doing, belajar tapi sambil ngerjain projectnya sambil belajarnya. Jadi bukan cuma belajar teori seperti tadi dibilang, tapi kita benar-benar coba melakukan sesuatu dan dari apa yang kita lakukan itu saya belajar apa ya. Nah ini yang menjadi penting. Kenapa kemudian? Karena teman-teman melakukan proyek perubahan dan proyek perubahan itu sebetulnya menjadi sarana pembelajaran buat teman-teman semua untuk menjalani lead other sehingga tahu apa yang kira-kira diperoleh dari sana. Oke, makasih Jeng. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, nanti teman-teman akan punya beberapa kanal komunikasi atau saluran komunikasi atau communication channel gitu ya. Akan ada pertemuan-pertemuan seluruh kapal seperti ini yang dirancang kurang lebih 2 kali dalam 1 bulan. Dan tentunya kami mencari waktu yang sesuai, yang bermakna dengan apa yang kita jalani, gitu ya. Kurang lebih 2 kali dalam sebulan. Nanti hal apa detailnya, kapan bertemu segala macam, insya Allah sesudah bulan Juli ini kita pelan-pelan bisa merancang dan mengkomunikasikan. Lalu jangan lupa teman-teman punya Google Classroom, ya, di mana beberapa hal disampaikan di sana oleh Kak Tika. Lalu ada WhatsApp group juga, di mana kemudian teman-teman Markonis sudah bergabung dan teman-teman juga mendapatkan berbagai info di sana, termasuk silahkan mengkomunikasikan lewat situ.
Nah, lalu nanti juga akan ada pertemuan rutin kapal di tiap bulan bersama Markonis, dan nanti juga ada satu navigator yang sekarang memang belum pada tahapan di mana navigator terlibat, tetapi nanti akan ada tahapnya di mana teman-teman secara rutin bertemu di kapal masing-masing bersama navigator dan Markonis untuk membahas tentang proyek perubahan. Dan nanti juga setelah pertemuan ini ada tahap di mana teman-teman akan menentukan nahkoda, gitu ya. Nahkoda kapal masing-masing atau kapten kapal masing-masing. Yang kemudian nanti secara rutin juga ada pertemuan nahkoda. Nah, nanti seperti apa persisnya tugas nahkoda dan bagaimana, itu nanti akan kita lakukan di bulan depan. Itu ya, tentang bagaimana mengelola komunikasi-komunikasi dalam kapal dan juga komunikasi-komunikasi lain. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, teman-teman, kalau tadi itu adalah kanal komunikasi untuk seluruh kelasi dengan kelasi lain, dengan navigator, dengan Markonis, gitu ya. Tetapi teman-teman jangan lupa, karena ini proses pembelajaran, maka teman-teman secara pribadi sebagai kelasi akan punya 2 dokumen penting, ya. Pertama nanti akan disampaikan oleh Kak Tika, nanti teman-teman akan punya buku harian. Gitu ya, karena apa? Ya seperti yang dibilang tadi, ini kan proses pembelajaran. Jadi hal-hal penting yang saya pelajari akan saya tuliskan di buku harian kapal, di buku harian masing-masing kelasi. Nah, satu lagi adalah buku catatan kegiatan. Seperti yang disampaikan kemarin, catatan kegiatan pertama berisi sejumlah pertanyaan tentang kesibukan para kelasi di semester 5, 6, dan 7. Karena apa? Karena kami ingin mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya tentang apa saja sih yang dilakukan oleh para kelasi, sehingga memudahkan teman-teman maupun kami untuk bisa mengelola agar lead others ini bisa berjalan beriringan dengan sejumlah peran yang lain. Yang tentunya peran-peran itu juga bukan peran-peran yang kemudian diabaikan atau dianggap tidak penting. Nah, untuk bisa mengharmoniskan semua peran ini, maka butuh catatan-catatan tentang kegiatan-kegiatan para kelasi, kegiatan-kegiatan teman-teman selama menjalani lead others. Oke, berikutnya. Nah, kita mau ngomong soal sekarang proyek perubahan ya. Nah, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman nih ya, ke kapal 16, Rini. Ada nggak? Wah, belum bisa open mic kayaknya. Oke, saya ke kapal 20. Vera ada nggak, Vera? Belum ada juga. Oke, baik. Saya ke kapal, pindah lagi. Saya ke kapal 18. Di sana ada Selfie. Ada nggak Selfie? Ada, Pak. Ada. Oke, Selfie. Kalau dengar kata perubahan gitu ya, Selfie ya. Apa sih yang kebayang, Selfie? Yang kalau terbayang itu suatu ide-ide atau misalnya proyek yang bisa mengubah suatu pola masyarakat. Seperti itu sih yang kalau terpikirkan. Ngubah pola masyarakat. Makasih, Selfie. Oke, saya mau pindah ke kapal 16. Ada Malita ya? Ada nggak Malita? Ya, halo Pak. Halo Malita. Kalau dengar kata perubahan, apa tuh yang kebayang tuh? Perubahan gitu. Kalau dari saya mungkin perubahan itu tentunya mengubah dari sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik begitu Bapak. Oke, dari sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Oke. Sip. Saya mau pindah kapal 14. Ada Adit. Iya, Kak. Oke, Dit. Kalau dari kamu nih, Dit, dengar kata perubahan itu apa yang kebayang ya, Dit? Kalau dari perubahan sendiri itu sebenarnya kan ada 2 ya, Kak, kayak menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Tapi kalau proyek perubahan di sini, menurut aku itu sebuah proyek yang merubah sesuatu menjadi lebih baik lagi, Kak. Oke.
Oke, makasih Adit. Oke. Nah, ini ya, memang kemudian kalau bicara perubahan, pada intinya kita selalu berpikir perubahan itu pasti atau cenderung arahnya pada hal yang lebih baik, gitu ya. Nah, mari kita lihat apa sih yang dimaksud proyek perubahan itu sendiri. Silakan slide berikutnya. Nah, jadi ada beberapa prinsip ya berkaitan dengan perubahan. 1, agen perubahan. 2, proyek sebagai sarana. 3, konteks lokal. Dan 4, fleksibel. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan perubahan ini di slide berikutnya. Gitu ya. Jadi perubahan ini adalah ide atau gagasan yang benar-benar baru atau orisinil. Ya, tapi bisa juga dia menyempurnakan dari yang sudah ada. Ya, kalau di tempat saya nih, di kampus saya nih, soal prokes nih, belum pernah disampaikan dengan baik nih. Sudah disampaikan sih, tapi caranya kurang pas. Oke, berarti saya mau punya ide untuk menyempurnakan. Bisa jadi kan? Atau kalau di tempat saya nih, belum pernah dikasih tahu nih, bagaimana caranya supaya bisa belajar online tapi efektif. Supaya kemudian orang bisa mengubah kebiasaan yang dari offline ke online. Oke, berarti saya punya ide yang baru karena sama sekali belum ada. Jadi baru itu tidak selalu kemudian kita bicara belum pernah ada idenya. Enggak juga gitu. Bisa jadi udah ada ide tapi kita mau menyempurnakan. Tapi bisa juga memang belum pernah ada ide tentang itu. Jadi betul-betul hal yang baru. Lalu yang penting yang kedua dalam konteks perubahan memang itu sesuai dengan kebutuhan ya, atau berguna atau bermanfaat. Nah, ini yang kemudian menjadi penting, karena kadang-kadang saya merencanakan perubahan, tapi belum tentu loh perubahan yang saya rencanakan untuk, misalnya ya, teman-teman saya di kampus, itu bermanfaat buat mereka. Jangan-jangan cuma buat kita, orang yang merancang perubahan. Jadi pastikan bahwa perubahan itu bermanfaat atau berguna. Lalu yang ketiga, ada keterkaitan nih antara perubahan dengan hasilnya nanti. Saya pengen mengubah bagaimana cara belajar online dari offline. Hasilnya apa? Ya diharapkan nanti prestasi teman-teman yang ikut proyek perubahan ini di akhir semester meningkat. Nah, itu jelas ya. Perubahannya apa, hasilnya apa, gitu ya. Lalu perubahan itu kan ada tahapannya, nggak bisa juga kemudian, oh saya mau mengubah bagaimana cara belajar, tapi itu saya lakukan satu kali aja. Ya nggak bisa kayaknya ya. Kalau mengubah cara belajar kan nggak mungkin cuman hari ini saya belajarnya kayak gini, terus berikutnya nggak lagi. Nah, pasti ada tahapan, pasti ada hal-hal yang perlu dirancang dalam proses tertentu. Jadi yang penting tadi, yang sudah disebut tadi, perubahan itu artinya kondisinya menjadi lebih baik. Sebagai agen perubahan, teman-teman bisa perorangan atau bisa kelompok. Jadi bisa jadi dalam proyek perubahan ini, dalam satu kapal misalnya, ada yang merasa, oh saya punya proyek sendiri. Lalu kemudian teman-teman di kapalnya membentuk kelompok untuk ada proyek kelompok. Boleh juga, silahkan itu didiskusikan nanti gitu ya. Lalu kemudian harapannya proyek perubahan ini sistematis gitu ya dalam jangka waktu sesuai dengan apa yang kita jalankan dalam Lead Others. Lalu juga konteks lokal. Jadi jangan lupa perubahan ini ada dalam konteks lokal. Pertimbangkan lingkungan mana yang mau menjadi proyek perubahan. Apakah di fakultas, universitas, masyarakat, dan sebagainya. Lalu juga pertimbangkan situasi pandemi COVID. Karena bisa jadi situasi pandemi COVID membuat teman-teman pilihannya tidak menjadi banyak banget, tetapi tetap ada pilihan walaupun mungkin lebih terbatas, karena konteksnya sekarang konteks pandemi. Oke, nah itu dari saya. Nah sekarang apakah ada pertanyaan dari teman-teman tentang gambaran desain secara umum dulu dan juga kemudian juga tentang perubahan yang dimaksud? Silakan kalau ada pertanyaan boleh open mic atau boleh tuliskan di chat. Kalau belum ada, Katika, silakan lanjut dulu. Nanti mungkin setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan. Kayaknya ini butuh satu hal
sebelum kemudian terbayang pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan. Silakan Kak Tika. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Indra untuk penjelasannya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh aja berarti langsung diketikkan di kolom chat Zoom begitu ya, Mas Indra. Siapa tahu sekarang belum kepikiran, tapi beberapa waktu kemudian kepikiran gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang apa nih sekarang gitu ya? Nah, kita kembali lagi ke peta yang tadi ya. Kita mau ada sesuatu gitu loh. Tara! Kita mau tebak lagu persahabatan dulu guys gitu ya. Biar kita otaknya seger lagi nih gitu ya. Karena nanti kita akan ada proses diskusi bareng-bareng. Nah sebelum itu kita cairin dulu nih ya energi-energi kita gitu ya. Nah tapi aku tidak sendiri di sini ya. Aku tidak sendiri. Coba aku cek dulu di sini ada DJ Jere. Ada DJ Jere. Halo DJ Jere. Halo Kak. Halo. Halo DJ gitu loh biar enak gitu ya. loh. Oke, nah di sini aku akan ditemani oleh DJ Jere. Jadi teman-teman sekalian, di sini aku akan ada beberapa lagu gitu ya yang harus teman-teman tebak. Nah, tapi lagunya ini itu hanya berupa kata-kata gitu ya. Nanti silakan didengarkan dengan seksama lalu ditebak melalui kolom chat. Gitu ya. Nah, sekarang aku coba share lagi. Kita coba untuk yang pertama. Kamu sangat berarti, special di hatiku selamanya perasaan ini ketika kita tua. Kita akan hidup bersama ingat hari ini. Oke. Oke, apakah ada yang bisa menjawab atau minta diulang? Oke, ulang sekali lagi deh ya. Kita ulang sekali lagi. Oke. Kamu sangat berarti, special di hatiku selamanya perasaan ini ketika kita tua. Kita akan hidup bersama ingat hari ini. Oke, gimana DJ Jere udah ada jawaban belum nih melalui kolom chat? Udah ada yang benar nih Kak, udah banyak nih yang benar sebenarnya. Oh, oke. Jadi apa jawabannya DJ Jere? Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Ya, betul. DJ Jere kayaknya suara sound dari DJ perlu dikencengin dikit nih gitu. Boleh dikencengin ya? Boleh. Iya, tadi nggak sekenceng tadi gitu. Tapi benar ya jawabannya. Ingatlah hari ini dari Project Pop. Ternyata teman-teman masih mendengarkan lagu ini ya. Di zaman teman-teman masih ya. Ternyata masih. Oke, ini kayak emang lagu legendaris banget kalau untuk pertemanan. Oke, kita bersiap-siap di lagu yang kedua. Kira-kira ada yang tahu nggak nih ya? Silakan dengarkan dengan seksama. Oke, kita mungkin pakai berpacu dalam melodi ya. Pegging pundaku jangan pernah lepaskan bila ku lela dan tak bersinar sayapku jangan pernah lepaskan bila ku ingin terbang meninggalkanmu ho. Ada ho. Sekali lagi. Pegging pundaku jangan pernah lepaskan bila ku lela dan tak bersinar sayapku jangan pernah lepaskan bila ku ingin terbang meninggalkanmu ho. Udah banyak ho. Oke, apa DJ Jere jawabannya? Oke, jadi jawabannya betul teman-teman. Shalom Seven yang sahabat sejati. Kita tahu dulu kali ya. Yoi. Bermain bersama, kita duakan segalanya. Merdeka. Oh, salah merdeka. Kita merdeka. Jangan pernah lepaskan. Oke. Yoi, betul banget dari Sheila on Seven, sahabat sejati ya DJ Jere ya. Betul, sahabat sejati. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya. Go. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nani sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini yang kan kita banggakan di hari tua.
Nah, gampang nih Gimana Kak nih, kayaknya yang gimana? ini ya. Nggak usah 2 kali kayaknya ya, nggak usah. Daripada ketebak nih. Oke. Kita layak Sebagian lah. besar apa? Oke. Semoga Semoga kita kita selalu menjadi bersama untuk masa depan. Oke, teman-teman di sini masih pada dengerin Salon Seven ya, Salon Seven gitu ya. Ini legend banget Salon Seven, emang kayak tak lekang oleh waktu gitu ya, Jer ya. Betul banget. Sampai sekarang gitu ya Iya. Kak dari dulu. Iya betul banget, dari zaman aku TK gitu ya sampai hari ini, wah sekarang. masih. Oke, kita ke lagu yang keempat kali ya. Yes. Kamu sangat berarti, salah special pencet di aku, hatiku, bentar. selamanya Parasan. Salah guys, mohon maaf yang ini ya. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi meskipun ku taksiat untuk merindu, ku taksiat tanpa dirimu, keharap terbaik untukmu. Oke, apakah udah ada yang tahu belum? Sekali lagi kali ya, sekali Boleh lagi. Kak, sekali lagi kali ya. Nih soalnya agak lagu lama ya, Lagu Jer ya. lama banget nih. Oke, kita coba sekali lagi. Ini mana sih kursor aku? Oh, ini dia. Iya, sekali lagi. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi meskipun ku taksiat untuk merindu, ku taksiat tanpa dirimu, keharap terbaik untukmu. Untukmu gitu ya, Bang. Oke, ini ada yang bener nggak nih jawabannya di Jejere? Masih banyak yang benar nih Kak, walaupun lagunya lagu lama, udah beda generasi gitu ya, tapi masih banyak yang betul nih. Lagunya Oke. Endang Sukamti. Judulnya apa di Jejere? Sampai jumpa. Oke. Syahdu banget nih. Oke, kita lanjut ke lagu yang kelima. Minerala dan teras tertawa walau dunia tak sign surga bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Apakah sudah gampang tertebak atau Ini perlu terlalu diulang? gampang kali ya Kak. Oh, oke. Udah banyak yang nebak ya? Iya betul, Laskar Dan Pelangi betul. oleh Niji nih Kak. Oke, silahkan mainkan DJ. Let's go. kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Ayo, semuanya. Kirain mau ref, udah ngajak semuanya aja tadi. Kejauhan. Kejauhan ya. Kurang briefing kita, kurang tektokan. Nggak apa-apa ya guys, sudah ngajak semuanya tadi jadinya gitu aja. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa banget. Oke. Sip, kita ke lagu yang ke-6. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there and I know when I need it. I can count on you like 4, 3, 2 and you'll be there cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Jadi apa jawabannya? Teman-teman udah pada betul nih. Mungkin ini masih artis yang didengerin sampai sekarang juga gitu ya Kak. Iya betul. Bruno Mars. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oke, nah teman-teman nih sebenarnya kita masih punya banyak banget cadangan lagu gitu ya. Cuman karena keterbatasan waktu, aku mau minta teman-teman di kolom chat ya, silakan di Jejere bantu ngeliatin nih. Silakan pilih angka 7 sampai 12 yang paling banyak di chat yang akan aku play. Silakan. Yang paling banyak angkanya akan aku play. Sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, silakan pilih 7 sampai 12. 3, siapa yang paling banyak? 11 kayak Kak sejauh ini. Oke, 11 ya sejauh ini ya. Kita putar ke 11, lagu ke-11. Apakah lagu ke-11 ini? Mari kita lihat. Iya.
engkau masih berdiri kita masih di sini tunjukkan pada dunia arti sahabat engkau teman sehati kita teman sejati hadapilah dunia genggam tanganku. Ya, apakah sudah terjawab nih? Pada diem nih Kak. Oh, udah pada jawab. Apakah sudah banyak? Ya. Udah ada yang benar? Betul Kak, banyak yang benar udah Niji. Oke, siap. Silakan mainkan DJ Jere. Pada dunia arti sahabat kita teman sehati hadapi dunia genggam tanganku. Oh yeah. Sekarang genggam tangannya online ya guys, online karena apa? Kita aja nggak boleh sentuhan gitu ya karena pandemi, tapi kita saling menggenggam lewat perasaan dan kasih sayang, apalagi nanti seperjalanan lead others gitu ya, saling menggenggam satu sama lain ya. Oke, semoga udah lumayan fresh nih ya energi sama pikirannya gitu ya setelah tadi bersama aku dengan DJ Jere gitu. Kalau nanti di akhir misalkan masih ada waktu kita boleh nih main lagi ya. Oke, kita lanjut dulu. Bahkan ada sampai 15 guys gitu ya. Kita lanjut dulu. Oh, ternyata teman-teman coba deh lihat ke kanan deh. Coba lihat ke kanan teman-teman deh. Udah pada lihat ke kanan belum? Oke, lihat ke kanan ya nengok. Terus habis itu lihat ke kiri deh. Sumpah nggak sih? Kalian dengar nggak sih ada yang manggil? Dengar nggak sih? Kan kanan, kiri, bawah. Kalian nggak dengar apa-apa? Atas gitu? Kalian nggak dengar apa-apa? Nah sekarang coba deh lihat ke depan. Sumpah nggak ada yang manggil. Kok aku ngerasa ada yang manggil ya? Kalian bener-bener ngerasa nggak manggil? Nggak ada yang manggil kalian gitu? Coba deh tengok lagi ke kanan. Terus ke kiri. Ke atas. Terus ke bawah. Terus terakhir ke depan. Ih, beneran nggak ada ya? Nah, ternyata yang manggil itu dari Lead Others 2020 memanggil teman-teman semua untuk berkumpul dengan Kelasi di kapal masing-masing gitu ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan gitu ya terkait dengan proyeknya tuh seperti apa sih di Lead Others gitu ya. Ternyata ada suara yang berbisik-bisik untuk ngumpul gitu ya untuk membicarakan ide awal proyeknya nih. Nah, di sini aku akan dibantu oleh Kak Mike di sini. Oh, Abang Mike, Abang Mike. Abang Mike, halo. Apakah tersambung dengan Abang Mike? Ya, halo Kak. Iya, Abang Mike. Nah, jadi di sini para Kelasi ini akan berkumpul di kapal masing-masing ya, Abang Mike ya? Iya sekali. Iya, betul sekali. Kira-kira di dalam kapal masing-masing ini akan ngapain ini, Bang? Nah, ini boleh dibantu dijelaskan nih isi G-slide nanti yang teman-teman isi. Baik, terima kasih Kak Tika. Jadi yang pertama sekali nanti teman-teman di dalam akan berada di satu kapal. Dan teman-teman nanti tuliskan nama fakultas, prodi, dan kelasi di situ. Semuanya lengkap, jangan ada yang ketinggalan. Nanti kita sempat kecarian deh kalau ada yang ketinggalan ya. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan di sana? Yang pertama adalah jangan pernah lupa untuk berfoto, supaya kita tahu siapa sebetulnya teman-teman kita yang ada di dalam, dan kemudian sambil dilihat-lihat nih, siapa yang nggak hadir pada hari ini. Kan kita harus kecarian ya, gimana sih Hari International Friendship Day, tapi kemudian kita kehilangan teman kita gitu ya. Mudah-mudahan yang nggak hadir, kalau memang ada, itu jangan lupa diingatkan dan diinformasikan nantinya. Selanjutnya, nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, jadi hari ini kita akan berdiskusi, jadi sharing teman-teman di kelas masing-masing. Yang pertama sekali nanti ada yang memimpin diskusinya. Saya yakin pasti teman-teman sudah ada yang menyiapkan dirinya untuk bisa memimpin kelas nanti di dalam diskusi teman-teman. Atau kalau belum, silahkan berembuk, jangan terlalu lama. Yang pasti memimpin diskusi akan kita harapkan ya ketika ya bisa dilakukan bergantian di setiap sesi-sesi selanjutnya. Jadi semuanya berharap bahwa
bisa memimpin proses itu dengan baik di dalam kelas atau di dalam ruang kita nanti. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, sebisa mungkin dengan waktu kita yang cukup baik yang ada itu, sebelumnya, belum dulu, oke, slide yang sebelumnya, oke. Jadi teman-teman kita akan lihat ada ide awal apa yang muncul dalam proyek perubahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Indra, sangat jelas sekali, terbuka kemungkinan, tetapi dengan jauh dari harapan, begitu ya. Dan kemudian apa alasannya melatar belakangi ide itu, dan kemudian siapa yang akan melaksanakan ide, apakah dia perorangan atau kelompok. Disinilah diskusi betul-betul terbuka dengan mengedepankan tujuan bersama, begitu, karena Anda tidak lagi sendirian, tapi melainkan bersama-sama sampai di penghujung nanti. Kemudian siapa yang akan menjadi penerima manfaat dari ide tersebut, gitu ya. Jadi orang yang akan menerima apa yang akan kalian buat, dan di mana ide tersebut akan dijalankan, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kapan dan berapa lama ide akan dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti di sesi yang pertama itu selesai oleh teman-teman, nanti bisa dilanjutkan yang kedua, nanti sudah lebih intens, ada keputusan-keputusan yang lebih jelas sebagai gambaran, begitu ya. Lanjut Katika. Nah, jangan lupa juga nanti diisi ya, diisi oleh teman-teman, formnya sudah ada, nanti linknya juga sudah tersedia, teman-teman akan buka, jadi di kelas saya dengan kakak-kakak Markonis yang lain juga akan jalan-jalan berkeliling untuk melihat teman-teman berdiskusi. Jadi saya harapkan, kita berharap semuanya teman-teman aktif, silakan dihidupkan videonya supaya bisa berdiskusi dengan enak, serasa tadi. Kalau misalnya kita nggak bisa pegangan tangan, tapi dengan virtual kita bisa merasakan bahwa kita sedang berpegangan tangan. Jadi seperti itulah diskusi kita. Oke, gitu Katika. Iya, betul sekali. Jadi nanti teman-teman silakan berdiskusi sampai jam 4 sore. Seperti biasa kita jam 4 sore akan istirahat, tapi kalau misalkan di saat jam istirahat teman-teman masih mau diskusi itu diserahkan kembali kepada teman-teman di setiap kapal. Nanti breakout room akan dibuka sampai jam 4 sore saja. Misalkan teman-teman mau lanjut diskusi gitu ya sambil istirahat, masih mau ngisi-ngisi G-slide-nya nggak apa-apa banget, bisa lanjut diskusi di grup WA gitu. Nah, nanti setelah istirahat teman-teman akan kembali lagi. Nah, nanti dengan breakout room yang berbeda. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kami akan langsung meluncurkan gitu ya teman-teman ke dalam kapalnya masing-masing gitu. Oke. Sejauh ini belum ada ya. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan ada pertanyaan ditulis aja, teman-teman tulis dulu gitu ya. Sekarang pokoknya keluarin dulu ide-idenya. Oke, silahkan Kakak Debbie atau Kakak Mary, ini dibuat saja breakout room-nya langsung meluncur. Selamat berdiskusi teman-teman. Yeay. Musik.